Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ernida Gule. Saya mahasiswa dari STTAM Nias Barat. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM 08022290. Pada saat ini, saya akan membahas tentang materi yang telah dipercayakan kepada saya, yaitu Teologi Sistematika 4. Yang ada di dalamnya yaitu pneumatologi dan anelologi. Di bab 1 ini dikatakan pneumatologi. Definisi pneumatologi ini secara otomatis kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pertama pneuma yang berarti angin, nafas, roh. Kedua kata yaitu logos yang berarti perkataan ilmu atau pengetahuan yang mempengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Ada juga di dalam bab 1 ini personalitas Roh Kudus, yaitu 1. Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi, yaitu memiliki akal budi, kecerdasan, pengetahuan, dan pikiran, emosi, kehendak, dan kedua yaitu karya-karyanya menafirmasikan personalitasnya. Untuk karya-karyanya yaitu Roh Kudus mengajar, Roh Kudus bersaksi, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus juga menjadi pendoa syafaat. Roh Kudus memerintah. Ada juga posisinya dalam bab 1 ini, yaitu Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus juga dapat dihujat, dan Roh Kudus dapat ditolak. Roh Kudus dapat didustai juga, atau Roh Kudus dapat ditaati. Ada juga di dalam bab 1 ini keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitatis. Suatu pengakalan akan salah satu berarti pengakalan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitatis mengharuskan suatu kepercayaan pada Roh Kudus. Ada juga yang ditulis di dalam ini, yaitu atribut ilahi Roh Kudus. Mari kita lihat apa itu
atribut-atribut ilahi Roh Kudus, yaitu hidup. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 8 ayat 2. Yang kedua yaitu Maha Tahu. Kita juga bisa lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ketiga, Maha Kuasa. Kita bisa lihat juga di dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Dan ada juga Maha Hadir, kekal, kekudusan, kasih, dan kebenaran. Itulah Roh Kudus. Itulah atribut-atribut Roh Kudus. Ada juga karya ilahi dari Roh Kudus, yaitu pencinta. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 2. Ada juga di sini kelahiran Kristus dan seterusnya, inspirasi kitab suci, regenerasi, peratara, penudusa, penolong orang kudus, penolong orang-orang kudus. Ada juga di dalam bab 1 ini representasi Roh Kudus. Bagaimana yang dikatakan dengan representasi Roh Kudus? Yaitu pakaian, merpati, jaminan, dan api, minyak, meterai, air, dan angin. Ada juga ditulis dalam bab 1 ini yaitu tentang pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal itu telah diajarkan di Perjanjian Lama. Yesus kelihatannya menunjukkan pada Yehezekiel pasal 26, karena kedua bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan roh. Ada juga di dalam bab 1 ini tentang Roh Kudus mendiami manusia secara selektif, yaitu 1. Roh Kudus mendiami sebagai orang, Roh Kudus mendiami sebagian orang di Perjanjian Lama. Kedua, Roh Kudus turun atas sebagian orang di Perjanjian Lama. Roh Kudus memenuhi bagian orang di Perjanjian Lama. Ada juga kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang memberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik, untuk tabernakel dan bait suci, kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua. Kita bisa lihat dalam Bilangan pasal 27 ayat 16 sampai 18. Ada juga relasi Roh Kudus dengan Kristus, yang dimana relasi ini bisa dikatakan
bisa dikatakan di dalam Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Kita bisa lihat dari Yesaya pasal 42 ayat 1. Dan memberikan hikmah, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Dan kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3. Ada juga berbicara tentang di sini kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus menurapi Kristus. Lukas pasal 4 ayat 18. Dan ada juga beberapa dapat dibuat untuk meringkas penurapan Kristus, yaitu penurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Kedua, penurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka umum. Ketiga, penurapan itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. Keempat, penurapan merupakan tanda keotentika, keilahian dan dari Roh Kudus. Ada juga di dalam ini dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Yesus menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 7 dan mujizat-mujizatnya, tanda-tanda kemesiasan telah ditampilkan di tengah-tengah bangsa itu. Ada juga berbicara tentang di sini baptisan sebagai karya Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus itu di dalam PB ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menyerangkan baptisan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus di atas semua orang. Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, atau menyirik kepada apa yang dijanjikan kepada Bapa. Memang ada juga berbicara tentang ini kita menyelidiki beberapa hal dalam Kisah Para Rasul, yaitu pada hari Pentakosta Roh Kudus telah turun ke atas kelompok orang sudah dilahirkan kembali. Kedua, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 kita bisa lihat di situ ketika orang-orang dalam rumah Kornelius telah percaya akan Tuhan Yesus. Keempat, ketika orang-orang di Efesus baru percaya. Kita bisa juga tahu tentang baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. Yaitu ada beberapa, yaitu baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. Baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya pada saat itu. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan, dan baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan. Baptisan Roh Kudus bukan satu pengalaman,
Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. Ada juga berbicara di sini penyertaan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang percaya secara permanen. Ada beberapa indikator yang meneguhkan fakta ini, yaitu Roh Kudus adalah suatu karunia. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya. Pemeteraian Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditujukan pada orang percaya. Ada juga karunia-karunia Roh Kudus, yaitu pneumatikos, artinya hal-hal rohani. Kedua, karisman, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Ada juga di dalamnya yaitu tentang deskripsi dari karunia-karunia Roh Kudus. Rasul, nabi, mujizat, dan kesembuhan bangsa-bangsa lidah, dan peninjilan, pendeta pengajar, melayani, menolong, iman, menasehati, membedakan roh, murah hati, memberi, memimpin, hikmat, pengetahuan. Ada juga di bab 1 ini penenuhan oleh Roh Kudus. Penenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena esensial untuk kedewasaan orang percaya. Kedua, esensial untuk pelayanan orang percaya. Ketiga, jangan memadamkan Roh Kudus. Keempat, berjalan dalam Roh Kudus. Hal lain, pengakuan dosa. Akibat dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Sebagian tambahan orang-orang percaya akan reseptif pada pelayanan pengajaran Roh Kudus, akan memperlihatkan sukacita, kesatuan, dan pengucapan syukur di tengah jemaat, dan akan memperhatikan dedikasi pada Allah dan tidak serupa dengan dunia. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Itulah pembahasan di dalam materi yang telah dipercayakan kepada saya. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa melalui Roh Kudus atau Roh Kudus yang telah kita rasakan, atau Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, menurunkan Roh Kudus kepada kita,
sebagai kita orang percaya, marilah kita menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diam di dalam diri orang percaya. Kita harus rendah hati, menolong orang, dan saling mengasihi, dan lain sebagainya. Itu saja hasil dari materi yang telah saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan mudah dipelajari bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita semua. Shalom.